Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Para sepuh yang saya muliakan, pimpinan dan seluruh pengurus Majelis Ta'lim dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Darul Ulum Al-Muhajirin di Arab Saudi dan dimanapun para jamaah berada yang bisa mengikuti kajian ini. Kita bersyukur jamaah sekalian bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita live di TikTok. Setelah itu nanti akan kita save dan kita baru masukkan di YouTube Pas TV ya. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Mudah-mudahan istiqomah kita ini dibalas Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, dilancarkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, diterima taubat kita, dikabulkan doa-doa kita. Ya Allah, barakah dunia dan akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, amin ya rabbal alamin. Salawat, salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo langsung saja ayat 97 ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sofia dari Brebes, Pak Yai. Monggo Bunda. Brebes, Jawa Tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Bunda Sofia Brebes, Jawa Tengah. Barakallah. Mudah-mudahan lantunan ayat tadi membawa pahala buat kita, khususnya sang pembaca. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikah. Sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumul malaika, yang diwafatkan atau dicabut nyawanya, diwafatkan atas perintah Allah maksudnya ya, terutama malaikat Israel tentunya, sang pencabut nyawa. Zalimi anfusihim, di mana orang ini telah menzalimi diri mereka sendiri. Dengan apa? Dikarenakan mereka tidak ikut berhijrah ke Madinah. Jadi mereka yang tidak ada uzur apa-apa ketika diajak hijrah ke Madinah, ternyata tidak mau, sampai kemudian meninggal di Makkah di tengah-tengah kafir Quraisy. Jadi waktu itu ada seseorang yang tidak mau berhijrah kepada Nabi Muhammad, akhirnya terpengaruh dengan kemusyrikan dan bahkan diajak berperang dalam perang Badar yang pada akhirnya mereka terbunuh oleh kaum muslimin. Nah, inilah mitra muslim jamaah rahimakumullah, bahwa dengan demikian mereka meninggal zalimi anfusihim, dalam keadaan menzolimi diri mereka sendiri. Nah, ketika di dalam kematian itu, qalu,
malaikat bertanya, ya, malaikat berkata, "Fima kuntum?" Bagaimana keadaan kalian sekarang? Ya, dengan kalian waktu itu diajak hijrah oleh Rasulullah nggak mau. Nah, sekarang sudah meninggal terbunuh dalam peperangan, dalam perang Badar itu. Qalu kunna mustad'afina fil ardi. Kami waktu itu ketika di dunia adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas ya di tanah, di bumi Makkah. Ya, ditindas oleh tokoh-tokoh kaum musyrik, kaum kafir ya. Itu. Nah, oleh karena itu malaikat menjawab, qalu, para malaikat mengatakan, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ya, bumi Allah itu kan luas. Kenapa kalian nggak mau ikut hijrah bersama Rasulullah? Kalau sudah demikian kalian kan yang rugi sendiri. Faulaika ma'wahum jahannam, maka demikian itulah tempat kembali mereka neraka Jahannam. Wasa'at masira, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian dan mitra muslim pemirsa, bahwa orang yang tidak mematuhi perintah Allah dan aturan Rasulullah, pada akhirnya mereka sendiri yang merugi di dunia, bahkan rugi sampai mati ya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kita istiqomah menjalankan perintah Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, agar kita diselamatkan Allah dari azab api siksa neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, monggo. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan 98. Silakan 98. Umi. Umi. Ya, ini lagi sibuk ya. Mana 98 siapa kok? 98. Ayat 98 Khadijah. Kemana Khadijah? Khadijah. Bunda Khadijah. Bunda Khadijah. Khadijah kalau Rokaya ya Allah. Khadijah tinggal. Semuanya ada di dalam nih orangnya ini, nggak turun. Lebih. Apa ya? Mungkin nggak dengar. Suaranya kecil banget Bunda. Khadijah. Bun, suaranya kecil. Ada Bunda Rokaya ada, tapi suaranya jauh. Suaranya kecil banget. Suaranya tidak kecil. Padahal di sini banter ya suaranya ya. Iya. Halo. Ya ini keras nih suaranya di sini. Khadijah mana Rokaya? Rokaya. Tidak ketaker loh, tidak ketaker. Mana? Nggak ada suaranya. Insyaallah ya, ini kita masih Yang lain aja, yang lain aja. Ya Rokaya. Waktunya, ya Allah. Mau dibaca apa enggak? Yang lain aja, yang lain Mi. Enggak, dibaca. Ngomong seharusnya. Ada enggak ya Nur Afia? Takut aja terus. Ada, suaranya ada, cuman jauh. Ada suaranya jauh. Ada suaranya kejauhan itu HP-nya. Semua juga angkat tuh. iya. Halo. Ya. Wah. Oke, sudah bagus. Ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terdakwa dulu ke atas majikan. Ngomong seharusnya saya. Masya Allah, iya. Oke. Lanjut. Masya Allah, luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ini siapa? Bunda Khadijah apa Bunda Ruqayyah? A'udzu billahi minasy syaithanir Bunda rajim. Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Illal mustad'afina minal rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Sadaqallahul azim.
Astagfirullahaladzim. Mohon saya ya. Maaf. Tidak apa-apa. Dulu tadi kapok pun nggak kelola nang itu ngomong sama majikan. Masya Allah. Iya, gak apa-apa. Nggih. Illal mustad'afina. Jadi ayat ini pengecualian bagi orang yang memang tidak mampu untuk berhijrah. Ya, ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dibahas tadi di ayat 97, karena orang itu sebetulnya ada kemampuan untuk berhijrah dengan Rasulullah ke Madinah, ternyata mereka tidak mau melaksanakan, ya, sehingga mereka justru di bawah penjajahan kaum kafir Quraisy Makkah. Nah, illal mustad'afina, kecuali memang orang-orang yang lemah, orang-orang yang terintimidasi, tertindas, ya, minar rijali wan nisa'i, dari kaum laki-laki, orang yang sudah tua, wan nisa'i atau perempuan, wal wildani dan anak-anak kecil, la yastati'una, di mana mereka itu tidak memiliki kemampuan, tidak mampu hilatan, ya, di dalam berdaya upaya untuk berhijrah bersama Rasulullah, wala yahtaduna sabila, dan juga mereka tidak menemukan jalan, tidak mendapatkan petunjuk jalan untuk bersama Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi orang seperti ini ya tentu mereka pengecualian yang nanti tidak termasuk orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang dikatakan orang menzalimi diri mereka sendiri adalah memiliki kemampuan untuk berhijrah, berjihad di jalan Allah. Ya seperti kita ini, panjenengan dengan segala kemampuan yang ada, dengan segala keterbatasan, kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana istiqomah mengkaji ayat-ayat Allah. Ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Tapi kalau memang tidak mampu, ya apa boleh buat, ya. Mungkin apalagi hanya sekedar terlambat, ya, karena mungkin kita mendahulukan pekerjaan kita, karena pekerjaan juga ibadah kepada Allah, ya, bersama majikan atau orang yang tempat kita bekerja lah, ya, majikan kita itu. Maka itu termasuk pengecualian dalam hal ini. Insya Allah dengan istiqomah kita pahalanya sama, ya. Jangan pernah kita berputus asa. Ini sama-sama kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, berusaha mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh permohonan orang-orang yang minta kepada Allah akan diberikan kepada panjenengan yang mengkaji ayat-ayatnya, insyaallah, ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, oke. Monggo ayat 99 lanjut. Bunda Rogaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Saya Rogaya dari Cianjur. Oke, Bunda Rogaya dari Cianjur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu an ya'fuwa anhum. Kana Allahu afuwan ghafura. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi orang yang memiliki pengecualian tadi, ya, orang yang nggak ada daya upaya untuk bersama-sama Rasulullah berhijrah, ya, itu faulaika, mereka itu asallahu, semoga Allah ayyafu anhum, memaafkan mereka, ya, mengampuni mereka karena dengan keterbatasan yang ada, ya. Wa kana Allahu afwan ghafura, dan Allah itu maha pemaaf, memaafkan orang-orang yang memang memiliki keterbatasan secara fisik, sehingga keinginan ada untuk berhijrah bersama Rasul kita, tapi dengan kelemahan, dengan uzur yang tidak bisa ditoleransi, sehingga tidak bisa menunaikan hijrah bersama Nabi. Ghafuron, dan juga zat yang maha mengampuni dosa-dosa, yang mestinya berdosa karena tidak mau berhijrah dengan Rasulullah, tapi karena keterbatasan yang ada, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat barokah, mendapat rahmah, mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu, termasuk dalam konteks jamaah pengajian misalnya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk ngaji bersama. Ternyata ada uzur, ada kesibukan yang tidak mungkin ditinggalkan, ya. Maka insya Allah
mendapat ampunan, maghfirah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai gantinya, maka dengan adanya media sosial, kita masukkan di YouTube ini, kemudian kita bisa share, bisa membaca lagi, mendengarkan lagi, sehingga semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari ngaji kali ini. Ya, monggo silakan ayat 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Lampung Pak Yai. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Wa man yahruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Tarbiyah Lampung ya, Sumatera, Masya Allah. Oke, untuk ayat 100 ini jamaah sekalian, ini spesial asbabun nuzulnya adalah dari riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa waktu itu ada seorang yang sudah kakek-kakek tua renta, tapi keinginan yang luar biasa untuk berhijrah kepada Rasulullah SAW ya, dan minta kepada keluarganya agar bagaimana caranya untuk bisa berhijrah bersama Rasulullah. Lalu kemudian keluarganya menyetujui, menyepakati untuk dibawa kepada Rasulullah ya, dan ternyata dibawa ke Rasulullah belum sampai kepada Rasulullah sudah meninggal terlebih dahulu di perjalanan. Nah, maka kemudian turunlah ayat ini ya. Jadi wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'an. Jadi ayat ini mengajak kita agar kita berhijrah, karena barang siapa yang berhijrah di jalan Allah yajid fil ardi, maka dia akan mendapati di bumi ini muragaman katsiran wa sa'an, tempat berhijrah yang banyak, wasa'ah dan luas, yang lapang, Masya Allah. Jadi maka pengajian ini pun dinamakan Al-Muhajirin, dengan harapan kemudian bisa mendapatkan barokahnya hijrah ya, tidak sekedar hijrah secara fisik, tapi bagaimana kita bisa menunaikan perintah-perintah Allah, meningkatkan kualitas takwa Allah, yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan muragaman katsiran wa sa'an, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan barokah Allah ya kan? Dan jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga panjenengan semua termasuk orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dengan hijrah itu mendapat rezeki yang luas ya. Anggap saja panjenengan ya, di Arab Saudi ini diniatkan hijrah sehingga mendapatkan rezeki yang halal barokah ya, untuk bekal ibadah istiqomah ya, masyaallah. Gitu. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi. Tapi barang siapa yang sudah keluar dari rumahnya untuk berhijrah bersama Rasulullah karena Allah dan karena Rasulullah, ternyata tsumma yudrikuhul mautu, kemudian di tengah perjalanan menemui kematiannya, menemui ajalnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka sungguh pahalanya tetap pasti ada pada dirinya. Jadi walaupun tidak berhasil berhijrah bersama Rasulullah, tapi karena meninggal terlebih dahulu, maka pahalanya sama dengan orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, ketika kita ya bersama-sama dalam hal ini, misalnya kita belajar, kita mengaji, kita baca Al-Qur'an, kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata di tengah-tengah ini entah kapan di mana kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka meninggal kita pun sama dengan ini.
Maka usahakan ketika kita sama-sama dalam keseharian kita senantiasa menuntut ilmu, maka dimanapun, kapanpun kita dipanggil Allah, insya Allah dalam keadaan syuhada, ya, dalam keadaan husnul khatimah. Seperti itu jamaah sekalian ya. Faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima, dan adalah Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Mengampuni orang yang uzur, Maha Penyayang, diberikan pahala, diberikan barokah, diberikan surga sebagaimana orang yang hijrah bersama Rasulullah, ya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi termasuk panjenengan semuanya, ya, dengan kegigihan panjenengan semuanya, masya Allah. Jadi termasuk di sini ada banyak yang mengikuti kita di TikTok ini, yang mengikuti kajian ini, ya. Ada Umi Janur ini, Ibu Karmin ini juga itu satu sosok yang Abah Karmin dulu ketika masih hidupnya selalu mengaji walaupun rumahnya jauh, ngaji subuh-subuh gitu. Insya Allah wafat beliau dalam keadaan syuhada, ya, dalam keadaan husnul khatimah, ya. Masya Allah. Itu jamaah sekalian rahmatullah. Baik, silakan dilanjut halaman ayat 101. Teteh Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Fatma dari Serang, Pak. Oh nggih, monggo. Bunda Fatma Serang Banten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Sadaqallahul azim. Aduwwum mubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ayat ini jamaah sekalian, ini terkait dengan satu peristiwa di mana para sahabat ini mengadakan satu perjalanan. Ya, satu perjalanan dalam medan peperangan. Dalam perjalanan itu masuklah waktu sholat. Ya, maka di sini ayatnya wa idza darabtum fil ardi, ketika kalian mengadakan satu perjalanan di muka bumi ini, ya falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidak apa-apa ketika kalian mau mengqashar sholat. Jadi ayat ini sebagai dasar jamak dan qashar sholat. Ya, ada jamak biasa, ada qashar biasa, ada jamak dan qashar sekaligus, ya. Jadi seperti itu. Kalau jamak biasa misalnya zuhur sama asar gitu, 4 rakaat 4 rakaat. Atau maghrib sama isya 3 rakaat 4 rakaat. Tapi juga ada qashar secara terpisah, yaitu yang 4 rakaat. Ya, zuhur dikerjakan di waktu zuhur 2 rakaat qashar. Nanti asar di waktu asar dikerjakan juga qashar 2 rakaat. Kecuali maghrib 3 rakaat tidak boleh diqashar. Akan tetapi ada juga jamak sekaligus qashar, jam'an wa qashran. Ya, misalnya zuhur asar dijamak 2 rakaat 2 rakaat. Ya, jamak takdim di waktu zuhur, ya, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Kalau maghrib isya, maghribnya 3 rakaat, isyanya 2 rakaat. Ini jamaah sekalian. Jadi ayat ini sebagai dalil bolehnya jamak dan qashar salat ketika dalam perjalanan, di mana perjalanan itu tidak berbuat keburukan. Perjalanan yang mengandung kemanfaatan, ya kan, tidak membahayakan misalnya, ya. Itu seperti itu. Dan itu beberapa mazhab berbeda pendapat memang, ya. Ada yang 11-an kilo atau ada yang sudah luar kota. Ada juga Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan 81 kilo, ya, bermacam-macam, ya. Itu artinya jamak qashar ini dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena uzur-uzur yang memperbolehkannya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, terutama ketika selak diperangi sama orang kafir.
Ya, jadi ketika kalian khawatir ada serangan-serangan orang kafir, ya, maka mumpung ada waktu segera qashar misalnya, ya. Jamak qashar maghrib isya agar nanti segera aman dari ancaman orang-orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Jadi orang kafir itu musuh yang nyata buat kita. Jangan dijadikan teman. Hati-hati berteman dengan orang-orang kafir, jamaah sekalian. Disinilah maka kita dianjurkan untuk senantiasa bersama dengan orang-orang mukmin, bersama dengan orang-orang muslim, ya, saudara-saudara kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan berteman dengan orang kafir, karena orang kafir itu adalah musuh kita yang nyata, jangan sekalian. Insyaallah ya. Baik, ini ada sedikit gangguan di TikTok kami nih ya. Oke, monggo silahkan dilanjut ayat 102 jemaah sekalian. Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Mbak Yai kabar ya? Alhamdulillah sehat. Sehat semoga keluarga ya. Alhamdulillah. Ustaz Abu juga sehat ya. Nggih. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا إثرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتهم وخذوا حذرهم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum ya. Bismillah. Wa idza kunta fihim faqamta lahumus shalah. Jadi ayat panjang lebar ini terutama stressingnya adalah terkait dengan namanya sholat khauf ya. Sholat khauf itu sholat di saat terjadi peperangan di mana kaum muslimin, para pasukan ketika sholat mengadakan sholat secara bergantian bersama Rasulullah. Wa idza kunta dan apabila engkau Muhammad ya takut musuh ya, jadi ini namanya apa ya, sholat toleransi ya jamaah sekalian ya. Fihim, di tengah-tengah mereka ya, di tengah-tengah para sahabatmu, dengan para sahabat dengan pasukan perang itu, kemudian takut nanti pasukan musuh itu menyerang. Faqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Jadi maka sholatnya katakanlah misalnya 2 baris. Baris yang pertama mengikuti takbir pertamanya Rasulullah ya. Kemudian yang shaf kedua menghadap ke belakang atau berdiri waspada ya, dengan membawa persenjataan mereka. Itu bersamamu Muhammad, nanti gantian ya, ketika rakaat berikutnya baru menyusullah
yang barisan kedua itu, yang barisan pertama juga mewaspadai dengan persenjataan mereka. Faida sajadu falyakunu mi waraikum. Jadi artinya ketika sujud pun ada yang ngawasi. Jadi seperti itu, tidak sholat bersama-sama. Jadi dan ini nanti tetap sholat berjamaah juga, cuman menyambung, ya, menyambung ketika sujud. Maka semuanya tidak harus sujud. Yang baris berikutnya menjaga keamanan pasukan kaum muslimin, ya, dari belakang kalian, wahai Nabi Muhammad dan para sahabat. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu khidrahum wa aslihatahum. Lalu kemudian setelah katakanlah selesai atau tahiyat akhir begitu ya. Lalu kemudian wal ta'ti ta'ifatun ukhra. Apa itu? Komunitas yang lain, barisan atau apa ya? Batalion lah seperti itu ya. Yang lain kemudian melakukan sholat, yang tadinya belum sholat itu kemudian sholat bersamamu wahai Nabi Muhammad. Wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum, tetap waspada dengan persenjataan mereka. Wattalladzina kafaru law tawfuruna an aslihatikum wa amtiatikum. Jadi memang orang-orang kafir itu ya menunggu lengah kalian. Kalau sudah lengah dari kewaspadaan dan persenjataan mereka serta barang-barang kalian, ya, kewaspadaan kalian dan harta benda kalian, fayamiluna alaikum mailatan wahidah, maka mereka akan menyerang, ya, dengan serangan satu jurusan, ya, satu apa itu sekaligus. Jadi ingin menyerang orang-orang mukmin, ya, ketika tidak menjaga diri dalam barisan-barisan peperangan itu. Seperti halnya di perang Uhud, ya jamaah sekalian, ya, itu juga demikian. Ada yang menjaga barisan pemanah gitu kan dan sebagainya, tapi ternyata yang di atas bukit dianggapnya sudah, yang di bawah dianggapnya sudah menang, akhirnya turun semua mengambil harta rampasan perang. Nah, lengahlah Rasulullah tidak di bawah penjagaan mereka, sehingga yang tadinya perang Uhud itu menang mendapat kekalahan karena tidak mengikuti komandonya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wala junaha alaikum in kana bikum adam mim matarin aw kuntum mardo. Tidak apa-apa juga bagi kalian ketika terjadi sakit, ya, kesulitan karena hujan misalnya, ya. Aw kuntum mardo, atau dalam keadaan sakit, antadhu aslihatakum wa khudhu hidrakum. Ya, kalau memang sakit ya jangan dipaksakan. Ya, berhenti dulu, istirahat dulu. Sholat pun sebisanya, ya, nggak usah mengangkat senjata dulu, ya, seperti, atau kesulitan mungkin karena hujan, ya, atau ada bencana apa misalnya, ya, kita tidak dipaksa untuk melakukan penjagaan dan membawa persenjataan kita. Yang penting tadau aslihatakum wa khudhu hidrakum. Yang penting kita tetap waspada terhadap orang-orang kafir yang akan menyerang kita kaum mukminin. Ini juga sebagai dalil jamaah sekalian bahwa hujan lebat, bencana, ya, itu juga boleh kita menjamak sholat, ya. Jadi ada angin kencang itu juga kita boleh menjamak sholat, ya. Ini ayatnya seperti ini jamaah sekalian. Baik, innallaha a'adda lil kafirin 'adzaban muhina. Tapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi orang-orang kafir siksaan yang sangat-sangat menghinakan, yang sangat-sangat menyakitkan. Orang-orang kafir yang memusuhi orang-orang beriman akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat-sangat menghinakan, ya. Nauzubillah semua. Nauzubillah. Oke, monggo ayat 103. Satu lagi, Pak Yai. Iya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti. Ya, Umi Bayinah, ya. Oke. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما
وقعودا وعلى جنوبكم فإن اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. Insyaallah. Baik, Masya Allah, barakallah ya. Mudah-mudahan seluruh pembaca dan pendengar kita semuanya pahalanya sama ya, mendapatkan barokahnya Al-Quran ya. Baik, faida qadaitumus shalah, ketika kalian telah menyelesaikan pelaksanaan sholat, maka fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Jadi ini ayat terkait dengan dalil zikir wirid sesudah sholat. Maka setelah sholat, assalamualaikum tidak langsung lari ya, tapi kita dianjurkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar ya, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, kemudian berdoa, bahkan ada tambahan tahlil ya, la ilaha illallah dan seterusnya. Itu jamaah sekalian ya, itu baik dalam keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan atau duduk, wa ala junubikum atau dalam berbaring, kapan aja di mana aja. Kalau dalam konteks surah Al-Jumu'ah itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi setelah sholat dilaksanakan, dilanjutkan berzikir lalu bertebaran ke muka bumi ini ya, untuk mencari rezeki Allah sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza ma'nantum, dan maka apabila kalian telah merasa aman, merasa tenang ya kan, baik dari serangan musuh atau dalam kondisi yang sudah tidak ada rasa sakit ya. Karena ayat ini juga menggambarkan sholat itu ketika tidak bisa berdiri maka sambil duduk, kalau nggak bisa duduk sambil berbaring, nggak bisa berbaring sambil terlentang ya, kepala di arah timur dan kakinya di sebelah barat, yaitu bacaannya dibaca seperti biasa, gerakannya pakai isyarat mata. Ini ayatnya seperti ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, maka fa idza tuma'nantum faqimus shalah, ketika sudah merasa aman ya, merasa nyaman, sehat ya, tegakkan sholat sebagaimana mestinya ya, berdiri ya berdiri, duduk, rukuk dan seterusnya. Nah itu jamaah sekalian. Dan kenapa kita wajib menunaikan sholat? Karena inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang diwajibkan ya, kitaban ya, yang diwajibkan kepada kaum mukminin, alal mu'minina mawquta ya, sebuah kewajiban yang diatur waktunya, yang ditentukan jadwal sholatnya. Jadi waktunya zuhur, asar ya, yang walaupun masing-masing daerah, masing-masing kota, masing-masing pulau, bahkan masing-masing negara sangat berbeda. Ya, kalau di Arab Saudi dengan Indonesia selisih sekitar 4 jam. Nah, ini sudah Isya untuk Surabaya, ternyata mungkin di Riyadh atau di Arab Saudi yang lainnya baru sekitar menjelang asar misalnya ya. Itu jamaah sekalian. Dan itulah asar juga belum ya, waktunya molor ya. Oke, ini sudah sayup-sayup mendengarkan tilawah ya, biasanya sebentar lagi kita mendengarkan azan ya. Ini karena ayatnya cukup panjang, mungkin nggak cukup ya untuk waktu sekarang. Mudah-mudahan diberikan kesempatan, kesehatan, kita lanjutkan di pekan depan tentunya ya. Dan kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Qur'an, yang dengan rahmatmu ya Allah ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa limuallimina. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, para sahabat kami dan seluruh jamaah kami, terutama jamaah Darul Ulum Al-Muhajirin dan seluruh pemirsa ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami
mudahkan segala kesulitan kami, lapangkan rezeki kami, tentramkan kehidupan kami ya Allah, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami ya Allah, berikan hidup yang sekali ini mulia istiqomah, mudahkan kami berziarah ke Makkah Madinah, sholat berjamaah di Masjidil Haram, Engkau sempatkan sholat berjamaah di Masjidin Nabawi, bisa berdoa di Raudhah ya Allah, paling ijabah, kabul hajat-hajat dunia akhirat kami ya Allah, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang ahlul Quran, ahlus sunnah wal jamaah, yang berakhlakul karimah ya Allah, suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Biridha'illah wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf mungkin ada salah dan khilaf. Mudah-mudahan sama-sama kita ngaji ini diberkahi dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Saya tutup. Assalamualaikum.